Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Eliana Putri. Saya di sini ingin menjelaskan apa saja potensi profesi di bidang desain komunikasi visual. Nah, sebelum itu, kalau teman-teman tertarik dengan desain atau hal yang berkaitan dengan menggambar, ada beragam pilihan jurusan di perkuliahan yang bisa teman-teman pilih. Salah satunya adalah jurusan desain komunikasi visual. Dahulu, jurusan ini diberi nama desain grafis yang banyak mempelajari desain dua dimensi saja. Nah, seiring perkembangannya, jurusan tersebut menambah ilmu modern sesuai perkembangan zaman teknologi dan berubah menjadi jurusan dengan nama DKV atau Desain Komunikasi Visual. Secara garis besar, ilmu yang dipelajari di jurusan ini adalah ilmu tentang penyampaian pesan melalui elemen visual atau rupa. Jika kamu memilih untuk berkuliah di jurusan ini, tentunya kamu akan banyak mempelajari tentang desain yang bisa mencapai tujuan tertentu. Kamu akan dituntut untuk bisa menghasilkan karya seni untuk beragam tujuan seperti mempengaruhi perilaku seseorang. Kamu juga akan mempelajari bagaimana cara mengolah karya seni buatanmu agar menjadi karya yang informatif, komunikatif, dan juga efektif. Selain itu, kamu juga harus bisa mengerahkan seluruh kreativitas yang kamu miliki dengan memperhatikan unsur bentuk, warna, tekstur, ruang, huruf, dan hal lainnya yang berkaitan dengan visual. Untuk menyampaikan sebuah pesan dengan baik, saat berkuliah nanti kamu akan banyak menjalankan praktikum berupa penciptaan karya desain dengan menggunakan berbagai media seperti poster, logo, ilustrasi, desain web, foto, video, animasi, dan semacamnya. Kamu juga bisa memilih peminatan yang sesuai kemauan kamu seperti peminatan grafis, multimedia, hingga periklanan. Kamu akan memilih peminatan tertentu jika berkuliah di jurusan DKV. Sebagai mahasiswa jurusan DKV, untuk peminatan grafis dan visual periklanan, kamu sangat dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi, tipografi, ilustrasi, dan fotografi sebagai kemampuan dasar. Kamu juga harus bisa memainkan visual agar lebih menarik dan efisien demi mempersuasi para audiens yang melihatnya. Selain itu, lulusan jurusan ini juga harus bisa mengemas citra sebuah produk, program, maupun kampanye dengan bahasa visual yang baik agar pesan yang dimaksud bisa sampai ke tujuan yang telah ditetapkan. Sedikit berbeda dengan peminatan sebelumnya, peminatan multimedia biasanya lebih diarahkan untuk media dinamis yang berbasis waktu dan suara atau audio. Contoh pekerjaan seperti animasi, desain web, media interaktif, hingga penyutradaraan film. Kamu juga akan mempelajari tentang dasar-dasar komunikasi visual yang teraplikasikan secara dinamis melalui karya multimedia dalam peminatan ini di jurusan DKV. Setelah menempuh pendidikan selama 4 tahun atau 8 semester di jurusan DKV, kamu akan mendapatkan beragam pengetahuan dan keahlian yang telah terasah dengan baik. Nah, berikut ini adalah beberapa pengetahuan dan keahlian yang akan kamu dapatkan setelah lulus kuliah di jurusan DKV. 1. Kemampuan komunikasi verbal, visual, dan tekstual. 2. Keterampilan menggambar teknis. 3. Kemampuan mengoperasikan software gambar. 4. Kreatif dan inovatif. 5. Kemampuan melakukan analisis. 6. Kemampuan berpikir kritis. Kuliah jurusan DKV memungkinkan kamu untuk mencurahkan segala ide-ide yang kamu punya ke dalam bentuk visual, mulai dari gambar hingga video bergerak. Umumnya pesan tertentu pada karya-karya DKV dibuat dengan tujuan memberikan informasi dan melakukan persuasi yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku orang atau masyarakat. Nah, terlepas dari konteks kegiatan belajar di DKV, saat ini prospek kerja untuk jurusan ilmu DKV juga beragam. Semua pekerjaan berikut ini adalah pekerjaan dasar atau basic yang cocok untuk para lulusan sarjana DKV. Yang pertama ada desainer grafis. Pekerjaan pertama yang paling banyak diambil oleh lulusan DKV adalah desain grafis. Profesi ini menggunakan semua ilmu yang sudah dipelajari selama kuliah di DKV. 2. Ilustrator.
Berbeda dengan desainer grafis yang merupakan paket komplit, ilustrator hanya mengkhususkan dirinya di bidang ilustrasi. Profesi ini bekerja dengan mengolah informasi tulisan dalam bentuk gambar atau ilustrasi yang menarik. 3. Komikus. Pada dasarnya, komik adalah perkembangan dari ilustrasi. Komik sendiri adalah rangkaian gambar yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk sebuah cerita. 4. Animator. Jika komik sifatnya statis atau diam, maka animasi sifatnya dinamis atau bergerak. Animator bertugas membuat animasi, yaitu gambar-gambar yang disusun ke dalam beberapa frame, yang kemudian ditayangkan secara cepat hingga menimbulkan ilusi seolah-olah gambar tersebut bergerak. Fotografer. Profesi ini bekerja dengan cara menangkap momen dalam bentuk sebuah foto. Alat yang digunakan tentu saja kamera. Ada banyak sekali teknik yang digunakan dalam fotografi. Videografer. Berbeda dengan foto yang sifatnya statis atau diam, videografi memiliki sifat dinamis, yaitu berupa gambar yang bergerak dengan suara. Videografi merupakan sebuah teknik merekam momen yang menghasilkan gambar dan suara. 7. Perancang website. Perancang website merupakan profesi yang membutuhkan keahlian menciptakan konten presentasi, biasanya dengan hypertext atau hypermedia, yang dikirimkan ke pengguna akhir melalui World Wide Web. Dengan menggunakan web browser atau perangkat lunak, web-enabled lain seperti televisi internet, microblogging, RSS, dan sebagainya. 8. Pengajar. Pilihan profesi yang terakhir adalah pengajar, baik itu guru maupun dosen. Kalau kamu ingin melanjutkan studi S2 setelah lulus S1, ada baiknya memilih pekerjaan sebagai pengajar di universitas. 9. YouTuber. Menjadi YouTuber memang bisa dilakukan oleh siapa saja, namun khusus untuk kamu yang kuliah di jurusan DKV, tentunya banyak hal yang bisa kamu lakukan secara mandiri. Keahlian yang kamu miliki di bidang foto, video, dan desain menjadikan kamu dapat menyajikan berbagai konten secara lebih mudah. Oke, baik, sekian dari kajian tentang potensi profesi di bidang desain komunikasi visual yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.